Raut wajah cemas tampak di wajah Yuni, seorang ibu asal Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Siang itu, Selasa tanggal 4 November tahun 2025, ia duduk di kursi tunggu Puskesmas Pleret, menunggui anaknya yang masih tampak lemas setelah diduga mengalami keracunan makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Dengan suara pelan, Yuni menceritakan bagaimana anaknya tiba-tiba merasa pusing dan mual usai menyantap menu makan siang dari sekolah. Yuni menuturkan, menu yang disajikan saat itu berupa soto ayam. Secara tampilan, kata dia, makanannya terlihat normal, namun rasa ayamnya terasa aneh. Baru dicoba ayam sama kuah, itu rasanya beda, langsung stop, nggak dilanjut makan, tapi langsung ngerasain lemes, pusing sama mual. Yang dimakan apa itu waktu itu? Ayam sama kuahnya soto. Kuah soto. Iya. Apa yang dikeluhkan anaknya, Bu? Yang dirasa langsung pusing, lemes sama perutnya mual. Dari makanan gimana? Dari makanannya tampilannya biasa aja, cuman pas dirasa tuh ayamnya rasanya nggak enak gitu, asam. Basi gitu? Ya, kayak basi, jadi nggak dilanjutin makan, langsung di stop, tapi langsung mual ke anaknya, langsung pusing, langsung lemes. Oh, berarti di sekolah, masih di sekolah itu? Masih di sekolah. Ada berapa anak di sini, Bu? Teman-temannya kelas berapa, Bu? Ini kelas 4. Kelas 4. MBG udah berjalan berapa lama di situ? Udah seminggu lebih. Tapi baru kali ini kejadiannya. Iya. Sebelumnya, sebanyak 20 murid SDN 21 Wetan di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu makan bergizi gratis MBG pada Selasa tanggal 4 November tahun 2025. Peristiwa ini sempat membuat panik para guru dan orang tua murid hingga sebagian siswa dilarikan ke Puskesmas Pleret. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, membenarkan kejadian tersebut. Menurut Eni, dugaan sementara gejala muncul setelah para siswa menyantap menu soto ayam. Mengalami pusing, mual, muntah. Itu ada 20 anak. 20 anak yang 13 sudah pulang, sisanya 7 itu masih observasi di Puskesmas Pleret. Apa yang mereka alami? Mual, ya ada mual, ada muntah, ada pusing. Itu dari mana, Bu? Dari SD Setu Kulon ya? Wetan. Setu Wetan 2. Dugaannya karena apa, Bu? Dugaannya sementara, kalau itu sih mungkin sementara sih karena habis makan MBG gitu kan, habis makan itu keluar gejala pusing, mual, muntah. Dari menu apa itu, Bu, kemungkinan? Nanti kan kita lagi periksa nih sampelnya, jadi dugaannya dari mana gitu kan, kita masih sampel yang ada itu sudah kita bawa. Apa, Bu? Apa itu, bawahnya Bu? apa, Bu? Sayur atau apa, Bu? Ya, jadi hari ini masaknya tuh soto. Soto ayam itu di dalamnya ada toge, ada kol, ada ayam, soto ayam. Diduga berarti dari situ. Kasusnya di satu sekolah, Bu, sebenarnya? Iya, di satu sekolah, Setu Wetan 2 ini. Boleh diulang berapa, Bu, jumlahnya? Boleh diulang? 20. 20 yang 13 sudah pulang, yang 7 masih observasi. Kondisinya gimana, Bu? Kalau tadi sih kondisinya masih sudah membaik, hanya kita memastikan untuk tidak ada gejala lain, karena ada yang muntah, ada yang masih pusing, ada yang masih mual. Hasil sidak SPPG gimana, Bu? Hasil sidak, tadi kita sidak dengan Ibu Kapolres, dengan Pak Sekda ke dalam, karena ini kan memang sudah sesuai dengan SLHS sudah keluar, berarti SOP segala syarat-syarat untuk keluarnya SLHS itu sudah terpenuhi. Dan tadi juga sudah memang kalau lihat di kondisi di SPPG itu bagus, bersih gitu. Dan kita juga tadi udah mencicipi masakan yang hari ini dimakan. Yang lain masih? Enggak, soto. Soto, Kita sudah makan, Bu Kapolres makan, saya juga cicipin makan gitu. Rasanya gimana, Bu, rasanya?
Nggak apa-apa. Aduh khawatir bu. Khawatir, Bu. Kenapa, Ibu? Aduh. Siap. Tapi pengakuan Sudah makan gitu. pengakuan dari pihak pengelola keluar gimana, Bu? Kalau dari pihak pengelola tadi ya sudah disampaikan bahwa kalau dari pihak mitra mengakunya ya pokoknya membeli bahan makan itu ya yang bagus. Sesuai SOP gitu. Ya kalau tidak bagus ya dikembalikan. Tapi tadi pengakuan dari pihak siswa atau orang tua siswa itu sudah agak cukup bau Bu di daging suwirnya itu atau gimana? Suwinya cukup bau ya, makanya kan kita sudah diambil nih sampelnya dari mana gitu, akibat mual muntahnya itu dari mana gitu. Sampelnya udah dibawa, mudah-mudahan sih besok bisa keluar hasilnya. Bu. Yang makan menu serupa berapa siswa? Yang makan Atau ngirim ini ke mana aja, Bu? Itu 3.000 katanya. Ke berapa sekolah, Bu? 3.000. Berapa sekolah itu? Berapa sekolah? Ada berapa? 8 sekolah kalau nggak salah. Tingkat SD. Menunya sama. Sama. Tapi belum ada laporan tambahan ya? Belum ada. Mudah-mudahan jangan ada lagi. Dinkes Kabupaten Cirebon juga telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Menu soto ayam yang disajikan dalam program MBG hari itu terdiri dari ayam suwir, kol, dan toge. Hasil penelusuran sementara menunjukkan kasus ini hanya terjadi di satu sekolah. Meski sempat membuat geger, Eni memastikan kondisi para siswa kini mulai membaik. Dinas Kesehatan bersama Kapolresta Cirebon dan Kasat Reskrim juga telah melakukan sidak ke dapur SPPG, lokasi pengolahan menu MBG. Menurutnya, baik dirinya maupun Kapolres sempat mencicipi soto ayam yang sama dan tidak merasakan keluhan. Namun, Eni tidak menampik adanya laporan dari orang tua murid yang menyebut daging ayam suwir tercium agak asam. Menu MBG hari ini diketahui didistribusikan ke sekitar 3.000 siswa di 8 sekolah dasar, tetapi sejauh ini belum ada laporan tambahan dari sekolah lain. Polisi bergerak cepat menindaklanjuti kasus dugaan keracunan yang menimpa 20 murid SD di Kabupaten Cirebon setelah menyantap menu makan bergizi gratis MBG berupa soto ayam pada Selasa tanggal 4 November tahun 2025. Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni mengatakan, pihaknya langsung turun ke sekolah dan puskesmas begitu menerima laporan adanya anak-anak yang mengalami gejala mual dan muntah. Ia menyebutkan, sebanyak 20 murid sempat dirawat di Puskesmas Pleret. Setelah makan soto tersebut mengalami mual-mual, kami langsung ke sekolah dan ke puskesmas. Kita mengecek, ada 20 anak ya yang dirawat, 7 masih ada di puskesmas saat ini dan 13 sudah pulang. Dari 8 penerima manfaat, sekolah penerima manfaat, hanya sementara satu SD ini ya yang mendapat gejala mual-mual anak-anaknya setelah mengkonsumsi soto ayam. Nah, kami kemudian mengecek kembali SPPG yang menyiapkan MBG tersebut dan kita lihat semuanya juga sudah sertifikasinya lengkap, kemudian alur pelaksanaan pekerjaan mulai dari masuknya barang, kemudian masak, pemorsian, sampai dengan barang itu dikirim ke penerima manfaat sudah sesuai ketentuan, termasuk air yang digunakan juga adalah air yang sesuai ketentuan ya. Penjamahnya juga sudah dicek, makanya kami mengambil sampelnya tadi oleh Nafis kami ya, mengambil sampelnya untuk dicek ke lab ada kandungan apa dari soto tersebut, dari makanan yang dikirimkan kepada anak-anak penerima manfaat tersebut. Ya kami mohon waktu ya diberikan waktu. Yang dimintai keterangan berapa? Yang kami akan mintai keterangan ya pastinya dari SPPI, dari pengelola SPPG, kemudian dari penjama, termasuk dari suppliernya ya, dan anak-anak yang mengalami mual-mual dan muntah tadi. Berapa orang Bu? Anak-anaknya Bu? 20 orang. 20 orang, 7 masih dirawat dan 13-nya, sisa 6 ya. 6-nya masih dirawat, lebihnya 14-nya sudah kembali ke rumahnya.